Sudah jam 5:35, mungkin kita mulai saja. Ya, Sebelumnya suara terdengar? jelas Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan indallahil akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, utamanya adalah nikmat iman dan juga Islam, serta kesehatan dan waktu luang, sehingga kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis subuh virtual ini, yang insya Allah menjadi amal kebaikan kita. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya. Baik, asatidz wal ustadzat sekalian, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis subuh virtual ini yang diselenggarakan oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung, yang kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Bandung, para pengurus, staf, dan jajarannya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dapat menebarkan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Baik, dan di antara kebermanfaatan tersebut yang kita rasakan yaitu kita sama-sama bisa diberikan wadah untuk senantiasa berthalabul ilmi pada pagi hari ini. Dengan itu kita akan menyimak materi pada pagi hari ini, ya, pada tanggal 16 Agustus 2025, yang insya Allah tema yang akan disampaikan yaitu tentang meneladani akhlak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ammar Quddah SHI Hafizahullahu Ta'ala. Ya, baik, sebelumnya rangkaian dari kegiatan majelis subuh virtual ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua murojaah Al-Quran, kemudian penyampaian materi, lalu tanya jawab, kemudian doa, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum itu mari kita buka kegiatan majelis subuh virtual ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian yang kedua, kita lanjutkan demi menambah keberkahan kegiatan ini, kita sama-sama murojaah Al-Quran surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ammar Kudah SAI Hafidhahullah Ta'ala. Nah sebelumnya kita sapa dulu Ustadz. Ya Ustadz, apa kabar? Sudah bergabung? Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa antum semuanya. Suara saya jelas ya? Ya, alhamdulillah jelas Ustaz. Baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Bismillah. Langsung ya? Ya silakan Ustaz. Disilahkan untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairul anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kajian virtual subuh yang diselenggarakan oleh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, di mana agenda ini adalah agenda rutin yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayah dan istiqomah bagi seluruh anggota Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu nama-namanya, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah-tengah kesibukan subuh hari ini kita masih diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu. Kemudian kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam memiliki seorang teladan yang terbaik, tentu saja di dalam diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah beliau ada generasi yang juga menjadi teladan untuk umat Islam hingga hari kiamat nanti, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an. Mereka adalah murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga menjadi saksi sejarah turunnya wahyu dan pelaksana pertama ajaran Islam. Jadi para sahabat itu meskipun mereka adalah murid pertama dari Rasulullah, mereka juga menjadi saksi sejarah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia pertama yang melaksanakan ajaran-ajaran Allah atau Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Qur'anul Karim yang ayatnya sangat masyhur sekali. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Yang artinya orang-orang yang terdahulu, as-sabiqunal awwalun,
yang lagi pertama maksudnya masuk Islam, ya, minal muhajirin, dari golongan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah, dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka apa? Allah ridha kepada mereka. Jadi ketika ayat Al-Quranul Karim mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, berarti Allah itu memberikan ridhanya kepada para sahabat. Ya. Bukan kemurkaan Allah kepada para sahabat, tidak sama sekali. Sahabat itu sudah dijamin dengan ayat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah teruskan, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 100. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mencintai para sahabat tanpa melihat siapa sahabatnya. Oh, ini lebih dekat dengan Nabi, tidak. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, ketika kita sudah membahas sahabat, muncullah sebuah pertanyaan, siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para ulama mendefinisikan sahabat menurut hadis, menurut ulama hadis adalah definisi sahabat, ya, setiap muslim yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah definisi dari sahabat. Jadi perlu dicatat definisi sahabat. Yang pertama adalah setiap muslim ataupun muslimah, seorang sahabiat yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepadanya dan meninggal di dalam keadaan Islam. Jadi ketika ada orang yang bertemu dengan Rasulullah, satu zaman dengan Rasulullah, tapi tidak mau beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka ini tidak disebut sebagai sahabat. Ya. Adapun juga ada seseorang yang hidup di zaman Rasul, ya, tidak bertemu dengan Rasul, ya, beriman dengan Rasul dan meninggal dalam keadaan Islam. Ini ada, contohnya Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal di penduduk bumi, akan tapi namanya digaung-gaungkan oleh para malaikat di langit-langit Allah Subhanahu wa taala, karena Uwais Al-Qarni ini sebenarnya ingin bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Uwais Al-Qarni ini adalah seorang penduduk dari negeri Yaman, ingin ke Madinah Al-Munawwarah, akan tapi dilarang oleh ibunya. Karena siapa lagi yang akan menjaga ibunya kalau Uwais Al-Qarni ini menuju Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya, nah, ini datang ke Madinah, bertanya mana Rasulullah ketika sudah diberikan izin, Rasulullah tidak ada. Akhirnya Uwais Al-Qarni kembali ke Yaman dengan tangan kosong, dan Rasulullah tahu. Rasulullah dapat wahyu. Ada nggak orang yang datang ke sini untuk mencari saya? Ada. Dia dari Yaman. Kemana sekarang? Sudah balik lagi ke Yaman. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dia adalah Uwais Al-Qarni, penduduk dunia yang tidak dikenal oleh dunia, akan tapi namanya ma'ruf di akhirat. Di surga Allah itu ma'ruf, Uwais Al-Qarni. Jadi meskipun Uwais Al-Qarni hidup satu zaman dengan Rasulullah,
tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah, nah makanya Uwais Al-Qarni tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat. Karena sahabat ini adalah yang bertemu, beriman, dan meninggal dalam keadaan Islam. Itulah definisi sahabat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan-keutamaan yang jika kita sebutkan satu persatu itu tidak akan habis-habis, tidak akan ada habisnya. Mengapa? Karena mereka adalah generasi terbaik umat ini. Jadi kalau kita mau berbicara generasi terbaik umat Islam, itu ada di sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini sudah ma'ruf sekali. Insya Allah jamaah virtual subuh ini sudah sering mendengar ya. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zamanku, yaitu Nabi dan para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi murid-muridnya para sahabat, yaitu tabi'in. Dan kemudian generasi setelahnya, yaitu murid-muridnya para tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ikhwani dan akhwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian ada pertanyaan, mengapa sih kita harus meneladani akhlak para sahabat? Ya, judul tema kita di pagi hari ini meneladani akhlak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentu saja karena mereka langsung belajar dari Rasulullah. Tidak ada perantara sehingga akhlak mereka murni dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana akhlaknya Rasul ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah itu ketika di rumah. Nah, ini sahabiat-sahabiat, ya, sahabat-sahabat perempuan ini ingin bertanya kepada Ummul Mukminin, bagaimana akhlaknya Rasul ketika berada di rumah. Jawaban Ummul Mukminin luar biasa. Dengan kalimat yang jelas dan pendek, tapi mendalam maknanya. Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Rasulullah itu mempunyai akhlak seperti Al-Qur'anul Karim yang sangat indah. Jadi para sahabat itu belajar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perantara sehingga akhlak mereka murni dari ajaran nabinya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Allah dan Rasulnya memuji para sahabat. Ya, bayangkan, Allah dan Rasulnya memuji para sahabat dengan firman Allah tadi, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu, itu merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian dari Rasulullah, yaitu khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia. Segala sesuatu kebaikan itu ada di zaman Rasulullah dan para sahabat. Itu pujian dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, mereka berhasil membumikan Islam. Islam tersebar luas berkat kesungguhan mereka. Bagaimana ketika kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar bin Khattab itu sampai memperluas Islam sampai ke Persia,
sampai ke Iran sekarang ya, kemudian ke Syam, ke wilayah Syam, ya, di Damaskus, kemudian Libanon, kemudian Jordan dan Palestina. Mereka benar-benar menyebarkan Islam secara luas. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya akhlak mereka sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang sahabat itu mempunyai akhlak tidak seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sangat tidak mungkin. Ya, akhlak mereka itu adalah akhlak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena setelah Nabi, manusia yang paling faham terhadap Al-Quran dan As-Sunnah adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian virtual subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang berikutnya contoh akhlak para sahabat yang patut, yang wajib kita teladani. Nah, ini perlu dicatat ya. Saya pelan-pelan di bab ini. Contoh akhlak sahabat yang patut diteladani oleh kita ini. Karena di zaman kita ini, suka tidak suka, ini sangat minim sekali, bahkan hilang. Yang pertama adalah keikhlasan. Ustadz, bagaimana mereka mempunyai sifat ikhlas? Siapa yang mempunyai sifat ikhlas? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, menafkahkan seluruh hartanya untuk Islam. Bayangkan, seorang Abu Bakar As-Siddiq menafkahkan seluruh hartanya yang ia miliki untuk Islam. Di dalam sebuah hadis, tidaklah harta seorang pun bermanfaat kepadaku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar As-Siddiq. Ini hadis riwayat Ahmad. Ingat ya, saya ulangin ya. Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai keikhlasan yang sangat luar biasa. Beliau menafkahkan seluruh hartanya di jalan Islam dan untuk Islam. Hadisnya riwayat Ahmad, tidaklah harta seorang pun bermanfaat kepadaku sebagaimana, kata Rasulullah SAW, sebagaimana manfaatnya harta dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis riwayat Ahmad. Itu ya keikhlasannya. Di dalam surat Al-Insan, ayat, kalau nggak salah ayat ke-9, yang artinya sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu berharap ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keberanian. Ini juga hampir hilang. Semua kaum muslimin hidup di dalam ketakutan sekarang. Ya, jujur kita akui. Ya. Kita tidak mempunyai keikhlasan seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, sekarang kita bahas dari sisi keberanian. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tetap tidur di ranjang di tempat tidur Rasulullah saat beliau hijrah untuk mengelabuhi musuh. Taruhannya nyawa. Ali bin Abi Thalib saat beliau di usia belia, di usia masih muda, kan, tapi mau menggantikan tempat tidur, seolah-olah ini adalah Rasulullah yang hendak dibunuh oleh suku-suku Quraisy. Ini keberanian. Ya, kalau sekarang nih
ada tokoh, ada seorang ulama, ada seorang kiai, ada seorang ustadz yang mau dibunuh, kira-kira apakah kita mau menggantikan posisi tempat tidur ustadz atau kiai atau ulama tersebut yang mau dibunuh? Tunggu dulu ya. Saya dosanya masih banyak Ustadz, saya belum istighfar, saya belum tobat ya. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pakai mikir dua kali. Beliau di usia muda menggantikan langsung tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di situ kalau berbicara keberanian, pasti kita tidak akan melupakan bagaimana Khalid ibnul Walid radhiyallahu taala anhu yang diberikan julukan oleh Rasulullah Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kenapa? Kenapa Khalid bin Walid diberi julukan pedang Allah yang terhunus? Karena Khalid bin Walid selama hidupnya tidak pernah merasakan kekalahan di dalam pertempuran atau peperangan apapun itu. Di peperangan Uhud sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, beliau mampu mengalahkan kaum muslimin. Dan setelah beliau masuk Islam, belum pernah bisa ada orang atau musuh yang bisa mengalahkan Khalid. Maka beliau dijuluki Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Jika julukan pedang Allah yang terhunus ini ditakdirkan meninggalnya di medan perang, berarti Khalid bin Walid bukan pedang Allah. Akan tetapi Khalid ibn Walid meninggal di atas dengan tempat tidurnya. Umat manusia bahwasanya pedang Allah tidak pernah kalah di medan peperangan. Bahkan Allah takdirkan Khalid bin Walid meninggal di atas pembaringan dengan lebih dari 70 bekas luka, bekas sayatan pedang, bekas tombak itu ada di tubuh Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid ya. Kita mungkin bisa meniru sekedar nama ya kan, tapi ketika di perang di medan peperangan, mungkin Khalid yang lain yang namanya mirip itu kabur ya. Tapi kalau Khalid bin Walid ya tidak ya. Kalau kita ya mungkin kita kabur, jangan dulu Ustaz, saya masih punya istri, saya masih punya keluarga, saya masih punya begini. Ini kalau berbicara keberanian para sahabat ini luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita bisa ambil dari sahabat Nabi, kita bisa ambil teladan dari sahabat-sahabat Nabi, selain keikhlasan, selain keberanian, yaitu kesabaran mereka. Kita cek sekarang, Bilal bin Abi Rabah, seorang budak hitam pekat radhiyallahu taala anhu, disiksa diterik di tengah teriknya padang pasir, padang bebatuan di Mekah, diberi batu yang sangat besar di atas dadanya, tidak diberi minum, tidak diberi makan, hanya ingin kembali agar Bilal itu murtad kembali. Jawaban Bilal, saya tidak mau air minum kamu. Bilal, kamu mau minum air? Saya kasih air, asalkan kamu murtad dari agama Muhammad. Tapi apa yang dilakukan Bilal? Bilal tidak mau mencicipi tetesan air tersebut. Bilal hanya mengatakan dengan kalimat yang luar biasa, Ahadun ahad. Ahadun ahad. Yang ahad, ya, yaitu Allah. Ya. Luar biasa, disiksa karena Islam, namun tetap berkata ahadun ahad. Di dalam surat Al-Anfal ayat ke-46,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ini di dalam surat Al-Anfal ayat ke-46. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi ketika kita diuji, ketika kita diberikan ujian sedikit saja sama Allah, langsung, ya Allah, di manakah keadilanmu? Ya Allah, tolonglah hamba saya berdoa nggak pernah ditolong. Ya. Ingat, Allah itu akan selalu bersama orang-orang yang bersabar. Bersabarlah. Allah memerintahkan kita untuk sabar terlebih dahulu. Ustaz, sabar kan ada batasnya. Tidak ada batasnya sabar. Sabar tidak ada batasnya. Ya. Ada beberapa situasi dan kondisi yang kita tidak boleh sabar. Ketika kita kaum muslimin diperangi secara nyata oleh musuh-musuh Islam, sabar, nggak apa-apa deh. Nah, itu tidak pada tempatnya sabar itu. Akan tapi kalau sabar dalam hal ujian, sabar dalam hal fitnah dunia ini, maka bersabarlah. Karena dunia ini hanya sementara. Berapa tahun? Kita mungkin hidup 40 tahun, 30 tahun. Bahkan yang baru meninggal pun, baru lahir pun meninggal. 60 tahun, 70 tahun, bonus sudah. Sabar. Ya, dalam menghadapi semua ujian dari Allah itu sabar. Karena Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini adalah kesabaran para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya yang dapat kita teladani dari sifat-sifat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu persaudaraan. Ini yang sudah hilang, bukan mulai hilang, sudah hilang. Kalau menurut saya pribadi, ini sudah hilang. Persaudaraan. Persaudaraan kaum muhajirin dan ansor saling berbagi harta, saling berbagi tempat tinggal, bahkan bahkan ada sebuah kisah Abdurrahman bin Auf ya disuruh milih oleh orang Ansor, saya mempunyai istri 4, kalau kamu mau salah satunya saya ceraikan, selesai masa iddahnya kamu nikahi. Nah ini kalau ini sudah tidak ada, rasa persaudaraan ini sudah tidak ada. Apakah ada di zaman sekarang ini kaum muslimin? Kita tidak berbicara muhajirin dan ansor. Karena muhajirin dan ansor adalah kaum yang diberikan pilihan oleh Allah. Manusia terbaik. Kan tapi kita diwajibkan oleh Allah mengikuti jejak-jejak para salaf kita. Nah, apakah kita pernah atau mau saling berbagi harta? Dia kan bukan siapa-siapa saya, Ustaz. Dia kan bukan sanak famili saya, Ustaz. Dia cuma muslim yang lain, saya juga muslim. Nah, ini perlu adanya, ayolah kita kembali meneladani akhlak dari sahabat Rasul. Bagaimana kaum muhajirin dan ansor saling berbagi harta, berbagi tempat tinggal. Ya. Ini di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9 yang artinya dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Mereka mengutamakan orang-orang muhajirin di atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka dalam kesusahan. Mereka membantu orang muhajirin, akan tetapi mereka secara pribadi personal mereka dalam kesusahan. Boro-boro Ustadz saya mau bantu dia, saya aja lagi butuh. Nah, orang-orang yang diberikan pilihan manusia terbaik ini yang mempunyai sifat
Mereka membantu saudara-saudara mereka se-Islam, seiman, meskipun mereka dalam keadaan susah. Mampukah kita untuk meniru atau meneladani ya, sikap-sikap atau sikap-sikap sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Kalau bisa luar biasa hebat. Tidak ada orang miskin, tidak ada orang miskin. Semua berlomba-lomba. Oh, ini saudara Islam saya harus bantu. Oh, ini saudara Islam saya harus bantu. Akan tapi fenomena ini hilang menjadi sebuah fenomena baru. Mereka tidak mau berbuat baik, mereka tidak mau bersedekah kecuali kepada kelompok mereka sendiri. Ya, ini sebuah musibah wal iyadul billah. Ya. Ini kemunduran karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan meskipun dia itu kita tidak kenal, kan tapi dia Muslim, itu kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, bantu mereka. Oh Ustadz, mereka bukan orang Al-Irsyad, bantu. Oh Ustadz, mereka ternyata orang Muhammadiyah, bantu. Oh Ustadz, ternyata mereka orang Nahdlatul Ulama, bantu. Selama mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiblatnya sama, Al-Qur'annya sama, akidahnya sama, tidak mencaci para sahabat seperti Syiah, dan tidak mengkafirkan orang seperti Khawarij, maka kita wajib saling membantu satu sama lain. Ini yang sangat kita sayangkan, sifat-sifat sahabat seperti ini yang sudah hampir hilang, bahkan hilang mungkin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita harus meneladani sifat zuhud terhadap dunia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hidup sederhana meskipun menjadi khalifah, meskipun jadi raja, pakaian penuh tambalan. Ya, pakaiannya Umar bin Khattab itu penuh dengan jahitan, ditambal. Itu pakaian Umar bin Khattab, seorang khalifah, seorang pemimpin, pakaiannya ditambal. Ya. Kita harus mempunyai sifat zuhud terhadap dunia. Karena kalau kita tidak mempunyai sifat zuhud terhadap dunia, maka dunia itu akan melahap hati kita dan akan menjadikan kita tamak terhadap dunia. Dunia ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah Rasulullah berjalan, Rasulullah memegang sebuah bangkai. Apakah kalian mau memakan bangkai ini? Ya Rasulullah, itu bangkai. Siapa yang mau makan? Jawaban dari Rasulullah SAW sungguh sangat bijaksana. Dunia itu lebih jelek dibanding bangkai ini. Itu Rasulullah ingin mengajarkan sifat zuhud. Dan Umar bin Khattab hidup sederhana meskipun menjadi seorang khalifah, pakaiannya penuh dengan tambalan. Kemudian dalam sebuah hadis, kekayaan itu bukanlah banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Berapa banyak seorang muslim, seorang muslimah, seorang keluarga muslim yang Allah berikan kekayaan berupa hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya seperti istana, akan tetapi hatinya kikir. Dan berapa banyak juga orang yang nggak kaya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan hati. Ya, uangnya pas-pasan tapi sedekahnya terus. Ya, sedekahnya terus. Inilah yang disebut sebagai kekayaan hati, dan ini tidak semua orang mempunyai. Ya. Oh, saya kerja sendiri Ustaz. Saya capek. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah untuk minta. Enak aja. Kerja sana.
Dia tidak tahu hakikat yang memberikan kekayaan ini Allah. Kalau Allah mau mengambil harta kekayaan ini nggak butuh waktu 2 menit. Ya. Allah akan kun fayakun, roboh itu rumah. Akan tetapi kekayaan adalah kekayaan hati, kaya hati. Meskipun kita pas-pasan, tapi kita sering bersedekah, sering berbuat baik, membantu saudara kita yang kekurangan. Ini terdapat di dalam hadis muttafaqun alaih kalau nggak salah, ya muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semangat dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang sangat kurang sekali. Semangat menuntut ilmu. Kalau kita cek sekarang majelis-majelis ilmu, kalau secara virtual mungkin banyak ya. Ini secara virtual ada 100 orang. Secara virtual ada 100 orang. Tapi ketika kita datang ke majelis ilmu, di masjid, di tempat majelis-majelis ilmu, kita hitung deh. Yang datang berapa? Mungkin tidak lebih dari 10 jari kita ini. Padahal ini semangat menuntut ilmu ini adalah teladan dari sahabat Rasul. Bagaimana umat ini akan kembali kepada kemuliaan Islam, akan tetapi mereka datang ke majelis ilmu hanya bisa dihitung dengan jari. Ini sangat menjadikan musibah. Ya. Mereka, para sahabat, yang bisa kita teladani adalah semangat dalam menuntut ilmu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma rela menunggu di depan rumah sahabat yang lain untuk mendapatkan hadis. Ya, Abdullah bin Abbas ini sahabat junior yang rela duduk di depan rumah sahabat yang lain sambil menunggu dibuka pintunya dan ingin mengambil sebuah hadis. Ini Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Kita sudah diberikan fasilitas mewah, fasilitas luar biasa. Bisa naik mobil, bisa naik motor. Ketika kita mendengar ada sebuah pamflet di grup-grup WA, pengajian, Ustadz Fulan, bab ini, pembahasan ini, yang hadir hanya segelintir orang. Sedangkan Abdullah bin Abbas yang masih anak muda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma rela menunggu di depan rumah sahabat yang lain demi mendapatkan sebuah hadis atau sebuah ilmu. Nah, bagaimana cara praktis meneladani akhlak sahabat yang tadi sudah kita sebutkan satu persatu? Cara praktis dalam meneladani akhlak sahabat, yang pertama tentu saja mempelajari sejarah atau sirah dan biografi mereka secara rutin. Bagaimana kehidupan Abu Bakar As-Siddiq, akhlak beliau seperti apa, ya. Kemudian sifat beliau seperti apa, itu kita pelajarin sampai ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sampai sahabat yang lain seperti Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, banyak sahabat-sahabat yang lain itu. Kita harus mempelajari sirah dan biografi mereka secara rutin. Jangan bosan-bosan. Ya. Kalau bosan-bosan ya sudah, ilmunya juga setengah-setengah. Ya. Karena menuntut ilmu itu wajib untuk laki-laki maupun perempuan, itu wajib menuntut ilmu. Tidak ada menuntut ilmu itu sunnah, nggak ada. Menuntut ilmu itu wajib atas orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Kemudian yang kedua, cara praktis dalam meneladani akhlak sahabat, yang kedua adalah menghidupkan nilai-nilai mereka di dalam kehidupan. Ikhlas seperti Abu Bakar,
sabar seperti Bilal bin Abi Rabah, berani seperti Khalid bin Walid, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan peduli kepada sesama kaum muslimin. Jadi jangan saling acuh tak acuh kepada sesama kaum muslimin. Oh ini bukan kelompok saya, oh ini bukan pengajian ustadz saya, cuek aja, nggak usah salam, nggak usah senyum. La, 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 la. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam ini rahmatan lil alamin. Pohon saja tidak boleh dirusak ya. Apalagi saudara kita sesama muslim, ya kita senyum. Sodakoh gratis. Ya. Senyum kepada saudara kita itu adalah senyum sodakoh gratis. Jangan merengut terus kayak hidupnya tegang. Hidupnya tegang terus. Oh ini bukan jamaah kita. Oh ini bukan ustadznya, bukan ustadz sama kayak kita. Enggak ada. Islam itu disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah cukup. Cukup kita sebagai Islam dan cukup kita dipersaudarakan dengan kalimat tauhid. Ya. Peduli dengan sesamanya. Ketika ada bantuan, gempa bumi ataupun yang lain, yang dibantu hanya orang-orang yang satu pemahaman. Oh Ustadz, mereka kan orang NU. Oh Ustadz, mereka kan Muhammadiyah. Oh Ustadz, mereka kan orang ini, orang ini. Enggak mau NU, mau Muhammadiyah, semuanya kaum muslimin. Kita pun kaum muslimin dan kita wajib peduli kepada sesama kaum muslimin. Kalau kita tidak peduli kepada sesama kaum muslimin, maka ingat di luar sana banyak orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang akan peduli kepada saudara kita seiman, bahkan mereka murtad gara-gara satu dus Indomie. Waliyadzubillah. Ini karena tidak meneladani bagaimana para sahabat tadi. Kemudian mengikuti pemahaman agama mereka sesuai pesan Nabi. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya, sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk sesudahku. Ikuti sunnah-sunnah mereka. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum kita tutup, ya, para sahabat adalah bintang-bintang penerang dalam kegelapan zaman. Meneladani mereka berarti kita sedang berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang berat, akan tapi kalau tidak dicoba kapan lagi? Ya, kemudian ya sebelum kita tutup, ya marilah kita berdoa. Ya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una khuta sahabati sahabati nabiyyika wa ja'alna ma'hum fil jannah an-na'im wa ja'alna ma'hum fi jannatin na'im waja'alna ma'ahum fi jannatil firdausil a'la amin Allahumma amin. Ya, ada waktu sekitar 7 menit ya, untuk mungkin ada yang mau ditanyakan atau untuk hal yang lain silahkan dipersilahkan. Ya, baik. Jazakallahu khairan katsira kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi tentang bagaimana kita meneladani akhlak ya para sahabat, mulai dari keikhlasan, keberanian, kesabaran, persaudaraan, zuhud, dan semangat menuntut ilmu. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan kepada asatidz dan ustazah yang ingin bertanya. Silahkan. Bisa di open mikrofon. Baik, jika mungkin tidak ada, Ana izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Mungkin ditemukan ya di sejarah tentang
sahabat ini, bagaimana kita menyikapi secara bijaksana ketika menemukan pertikaian. Ya, contohnya di perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, itu ada pertikaian. Bagaimana sikap yang bijaksana dalam menyikapi peristiwa tersebut, Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Bagaimana cara menyikapi pertikaian di antara dua sahabat seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib dalam peperangan Siffin? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebelum Sayyidina Utsman dikisos, sahabat yang tidak ikut berperang. Fakta sejarah. Banyak sahabat yang tidak ikut berperang, tidak di kubunya Ali dan tidak di kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Para sahabat banyak yang diam dengan mengatakan kami tidak biasa menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil sikap seperti itu? Kita ambil sikap seperti para sahabat, tawakuf, nggak ikut-ikut. Dari yang nggak ikut-ikut itu lebih selamat ketika ada pertikaian. Contohnya dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini bukan sahabat yang kaleng-kaleng ya. Ini adalah seorang penulis wahyu, kemudian juga ipar Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib ini juga sepupu Nabi, menantu Nabi. Bercekcok, ya bukan bercekcok sebenarnya ya. Ini ada fitnah lah kalau kita bahas, Pak, bisa jadi panjang pembahasan. Bagaimana cara menyikapinya? Ahlus sunnah yang terjadi di kalangan sahabat itu dengan tawakal, senang gembira dengan ketika khalifahnya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hasan bin Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, tidak mau berperang, tapi memberikan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Maka di situ disebut Amul Jamaah, tahun persatuan. Tidak ada peperangan perebutan kekuasaan lagi. Jadi sikap yang terbaik adalah tawakuf. Kita tidak usah mencari-cari siapa yang benar, siapa yang salah. Meskipun sebagian ulama sejarah sepakat bahwa yang lebih mendekati kebenaran adalah Ali. Tapi kita tetap menghormati sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an tanpa terkecuali. Kalau benar yang mendekati kebenaran, dekat pada kebenaran. Kuf menahan lisan kita karena yang kita bicarakan adalah sahabat Rasulullah. Debu di kaki sahabat itu lebih mulia dibanding diri kita. Karena mereka ikut berperang bersama Rasul. Mereka ikut dalam keadaan susah. Rasul susah, mereka susah. Rasul senang, mereka senang. Bahkan satu debu di kaki para sahabat itu jauh lebih mulia dibanding kita. Jadi kalau saya pribadi menyikapi pertikaian para sahabat, itu kita sikapin dengan sikap yang netral, diam. Karena mereka ya sama seperti kita, manusia biasa kan, tapi mereka adalah makhluk pilihan Allah untuk menemani Rasulnya. Jadi kalau saya pribadi menyikapinya dengan adil, kemudian tidak usah dibahas terlalu mendalam karena akan menimbulkan cekcok nanti ya antara kubunya Ali sama kubunya Muawiyah. Oh enggak yang benar Muawiyah, oh enggak yang benar Ali. Kita ambil sikap tawakuf, diam, dan kita menghormati karena
Ali adalah seorang Ali bin Abi Thalib, ya semua sudah ma'ruf. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan adalah penulis wahyu. Penulis wahyu Al-Qur'anul Karim juga sudah ma'ruf. Jadi sikap terbaik adalah tawakuf, ya. Berhenti, tidak membicarakan pertikaian mereka. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawaban Allah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin dari yang lainnya. Jika tidak, kita lanjut ke rangkaian kegiatan selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Al-Ustadz sekali lagi. Jazakallahu khairan katsira atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu tersebut bisa menjadi ilmu yang barokah, yang juga bermanfaat bagi khususnya untuk Al-Ustadz sendiri, kemudian umumnya bagi kita sebagai mustami'. Untuk yang selanjutnya itu adalah doa yang pada hal ini dipersilahkan kepada Al-Ustadz untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang saleh. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak cucu kami sebagai qurratul a'yun bagi kita. Jadikanlah amal-amal soleh kita sebagai amal-amal yang mendekatkan diri kita ke surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya sami'ud du'a, ya man qala ud'uni astajib lakum. Tolong terimalah doa-doa kami, wahai Allah, dengan amal-amal soleh kami, dan jadikanlah diri kami, ilmu kami, harta kami menjadi ilmu dan harta yang berkah. Dan ampunilah kedua orang tua kami, wahai Allah, sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kita di waktu kecil. Ya Allah, mudahkanlah jalan kita untuk menuntut ilmu. Mudahkanlah jalan kita untuk menuntut ilmu, ya Allah. Dan selamatkanlah kami, selamatkanlah anak cucu kami di zaman fitnah-fitnah ini, ya Allah. Terimalah semua doa kami, salat kami, bacaan Al-Quran kami. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar doa-doa kami, meskipun kami berdoa di dalam hati kami ataupun lisan kami. Engkau adalah maha pendengar doa, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah, semua hajat-hajat kami, ya, yang berdoa untuk meminta kesembuhan, ya Allah. Berilah kesembuhan untuk kita, ya Allah, yang sedang sakit. Kemudian jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena doa itu ya digantung doa kita itu dengan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah semua hajat-hajat kami, ya Allah, baik yang kami ucapkan ataupun yang tidak kami ucapkan, ya Allah. Berikanlah ya Allah kemudahan bagi kita untuk menjadi umat-umat Islam yang khusyuk hatinya, yang bisa mengikuti, yang bisa meneladani Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
karena sudah ditutup, mungkin kita cukupkan kegiatan ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.